Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi pada masa Orde Baru. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Evina Sari dari kelas 12 MIPA 5, absen 2. Kondisi politik dan ekonomi sebelum masa Orde Baru sangat tidak stabil. Oleh karena itu, setelah berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno melalui TAP MPRS nomor 33 tahun 1967, Presiden Soeharto segera melaksanakan program untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi dengan membuat kebijakan politik luar negeri, membuat kebijakan politik dalam negeri, dan yang terakhir rehabilitasi ekonomi. Langkah pertama dalam menstabilisasi politik yaitu membuat kebijakan politik luar negeri. Sebelumnya, politik luar negeri condong ke blok komunis atau blok timur. Hal ini dinilai menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. Kemudian, pada masa Orde Baru, politik luar negeri diubah menjadi politik luar negeri bebas aktif. Artinya, politik luar negeri Indonesia tidak condong ke blok manapun. Untuk menerapkan politik luar negeri bebas aktif, ada 3 upaya. Yang pertama, mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia. Awalnya, hubungan Indonesia dengan Malaysia kurang baik. Kemudian diperbaiki dengan pertemuan Menteri Luar Negeri Indonesia dan Menteri Luar Negeri Malaysia. Yang kedua, kembali menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966. Kemudian diangkat menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Yang ketiga, Indonesia memprakarsai pembentukan ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations bersama Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand dalam Deklarasi Bangkok, tanggal 8 Agustus 1967. Selain menerapkan kebijakan politik luar negeri, pemerintah Orde Baru juga menerapkan kebijakan politik dalam negeri. Yang pertama, melaksanakan pemilu. Pemilu pertama dilaksanakan pada 1971 dengan dasar hukum UUD 1945, Demokrasi Pancasila, dan dengan sistem multipartai. Pemilu 1971 diikuti oleh 9 partai politik yang yaitu NU, Parmusi, PSII, Perti, PNI, Parkindo, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, serta satu organisasi masyarakat yaitu Golongan Karya atau Golkar. Pada pemilu tahun 1971 dimenangkan oleh Golkar. Selanjutnya, pada tahun 1973, pemerintah mengeluarkan kebijakan fusi partai, yaitu penyederhanaan partai politik. Sehingga sistem pelaksanaan pemilu yang semula multipartai menjadi duipartai dan satu organisasi masyarakat. Setelah diterapkannya kebijakan fusi partai, maka pemilu selanjutnya yaitu tahun 1977 dan setiap 5 tahun setelahnya hanya ada 2 partai politik yaitu PPP, Partai Persatuan Pembangunan, yang merupakan penyederhanaan dari partai-partai Islam seperti NU, Parmusi, PSII, dan Perti, dan yang kedua adalah PDI atau Partai Demokrasi Indonesia, yang merupakan penyederhanaan dari partai nasionalis dan non-Islam, yaitu dari PNI, Parkindo, Partai Katolik, Partai Murba, dan IPKI, dan satu organisasi masyarakat yaitu Golkar, dan kemudian dimenangkan oleh Golkar. Langkah yang ketiga yaitu penyeragaman ideologi Pancasila. Dikukuhkan pada Kongres Nasional Pramuka tanggal 12 Agustus 1976 berupa pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. Pada tanggal 21 Maret 1978, P4 disahkan menjadi TAP MPR nomor 11 tahun 1978. Kemudian di P4 mulai disosialisasikan di berbagai organisasi sosial politik dan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Pembina Pendidikan Pelaksana P4 yang disingkat BP7 melalui penyantaran P4 itu. Setelah P4 disosialisasikan, maka seluruh organisasi sosial politik harus menerima bahwa Pancasila sebagai asas tunggal mereka. Selanjutnya, pemerintah Orde Baru juga menerapkan kebijakan dwi fungsi ABRI, di mana anggota ABRI selain berperan di bidang militer juga berperan di bidang sosial politik.
Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru untuk menerapkan bi fungsi ABRI adalah dengan memasukkan anggota ABRI dalam keanggotaan DPR MPR dan dibentuknya fraksi ABRI. Selain itu, anggota ABRI pada masa Orde Baru juga banyak menjadi pejabat sipil. Hal ini menunjukkan adanya dominasi militer dalam kehidupan sosial politik di Indonesia. Setelah menerapkan kebijakan-kebijakan politik untuk mencapai stabilitas politik, pemerintah Orde Baru juga melaksanakan program rehabilitasi ekonomi. Rehabilitasi ekonomi dibentuk atas gagasan staf pribadi Presiden Soeharto, yaitu para pakar ekonomi Universitas Indonesia. Upaya pemerintah Orde Baru untuk merehabilitasi ekonomi adalah dengan yang pertama, menanggulangi masalah utang piutang dengan cara diplomasi dan negosiasi ekonomi ke luar negeri. Pemerintah Orde Baru berhasil mengatur kembali penjadwalan pembayaran utang yang sebelumnya telah jatuh tempo. Yang kedua, melakukan kerjasama dengan IMF atau International Monetary Fund. Hal ini dilakukan agar mendapat suntikan dana guna pembangunan dan agar transaksi Indonesia diakui oleh internasional. Yang ketiga, menetapkan UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing atau PMA. Pemerintah mempermudah perizinan investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, serta menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri atau PMDN, di mana pemerintah memberikan pembebasan pajak kepada investor dalam negeri yang memenuhi syarat kelayakan proyek. Saat ekonomi dan politik mulai stabil, pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan pembangunan Orde Baru yang dilakukan akar terciptanya tujuan nasional dan berpedoman pada trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan yaitu yang pertama stabilitas nasional yang dinamis, yang kedua pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang ketiga pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Kebijakan pembangunan Orde Baru diatur dalam GBHN atau Garis Besar Haluan Negara yang dijabarkan dalam Repelita atau Rencana Pembangunan 5 tahun yang dilakukan secara bertahap, yaitu Pelita 1-6, dan Repelita ada 2 tahap, yaitu tahap Pelita dan pembangunan jangka 25 tahun. Selanjutnya ada kebijakan pembangunan Orde Baru di bidang pertanian. Yang pertama dengan revolusi hijau dengan metode-metode intensifikasi, ekstensifikasi, diferensifikasi, rehabilitasi, mekanisasi pertanian. Yang kemudian ada peran Koperta dengan mendirikan Koperasi Unit Daerah atau KUD, yang kemudian mendirikan Bulog atau Badan Urusan Logistik, dan didirikan PPL atau Penyuluhan Pertanian Lapangan di bawah Departemen Pertanian. Pemerintah Orde Baru menerapkan konsep Panca Usaha Tani dan Sabta Usaha Tani. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Institut Pertanian Bogor tahun 1964. Dengan langkah tersebut, Indonesia mampu mencapai swasembada beras, yaitu mampu memenuhi keperluan beras dalam negeri. Kemudian di bidang pendidikan, ada Pelita 1, fokus memberantas buta huruf, Pelita 2, pemerataan pendidikan pembangunan SD Impres, dan pada Pelita 3, yaitu program wajib belajar 9 tahun pada kelompok usia 7-15 tahun. Kemudian dalam bidang kesehatan, yang pertama ada keluarga berencana yang dicetuskan oleh Ibu Tien dan disetujui MPR pada tahun 1968. Kemudian tahun 1970, Soeharto membentuk BKKBN atau Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional yang bertugas mulai dari sosialisasi, pelaksanaan, dan menjalin kerjasama untuk menjalankan program KABI. Kemudian yang kedua ada program Kesmas, pembentukan Kesmas dan Posyandu atau Pos Pelayanan Terpadu. Selanjutnya di bidang ekonomi, ada menggunakan sistem ekonomi Pancasila yang berlandaskan pada pasal 33 UUD 1945 yang merupakan sumber ekonomi yang penting dikelola negara untuk kesejahteraan bangsa. Langkah-langkahnya yaitu peningkatan peran BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, dan yang kedua perluasan ke lapangan pekerjaan. Dan yang terakhir pada bidang sosial, yaitu transmigrasi dari pulau yang padat penduduk ke pulau yang sedikit penduduk untuk pemerataan penduduk dan peningkatan taraf hidup. Contohnya dari Jawa, Madura, Lombok, Bali ke pulau sedikit penduduk seperti Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.